Oke, masih bersama Mujani Bang Jai. Pada video kali ini kita akan mengupas bagaimana kita mengatur kualitas gambar video pada aplikasi Filmora. Oke, langsung saja. Kita masukkan terlebih dahulu video yang akan kita edit. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik dua kali atau klik kanan, pilih edit. Kita bisa mengatur kontrasnya di sini. Apakah akan kita tambah atau kita kurangi? Ketika kita menambah atau kita mengurangi, kita harus melihat hasilnya di sini sesuai dengan kebutuhan video kita. Begitu juga pada saturation, kita bisa menambahnya di sini atau menguranginya di sini. Ketika menambahnya juga harus melihat hasilnya di sini. Begitu juga dengan brightness. Apakah akan kita tambah atau kita kurangi sesuai dengan kebutuhan video kita? Akan kita gelapkan misalnya seperti ini atau akan kita cerahkan seperti ini? Atur sesuai dengan kebutuhan video kita. Kita lihat hasilnya di sini. Pada bagian tin ini adalah untuk mengatur gambar dari video yang kita edit. Misalnya seperti ini. Kita bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan video kita. Atau langsung saja, atau kita bisa memilih paket-paketnya di sini. Misalnya ini. Hasilnya seperti ini. B dan W film seperti ini. Batman seperti ini. Dan lain sebagainya. Sedangkan pada bagian enhance ini untuk mengatur ketajaman dari gambar video kita. Jika kita ingin mengaturnya, kita bisa mencentang auto enhance. Kita juga bisa menambahkan durasinya di sini. Atau kita bisa menguranginya sesuai dengan kebutuhan video kita. Sedangkan fungsi dari play video clip in reverse adalah untuk membalikan video yang kita edit. Jadi video akan terbalik. Yang tadinya di awal akan menjadi di akhir, dan yang tadi di akhir akan menjadi di awal. Jika selesai semuanya, kita bisa mengklik OK. Selanjutnya adalah untuk mengaturnya, kita bisa mengklik dua kali. Akan muncul tab pengaturan seperti ini. Atau klik kanan, kemudian pilih edit. Untuk mengatur suaranya, kita bisa milih audio. Ini. Kita bisa mengatur volumenya di sini. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita bisa mengatur berbagai macam variasi dari suara. Kita bisa milihnya di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang ngebass, ngerock, suara dalam dan lain sebagainya. Kita bisa milih sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini kita atur suaranya sampai 40. Kemudian kita pakai suara bass. Pilih low bass. Pada bagian customize ini, kita bisa mengatur equalizer yang telah kita tentukan ini. Kita klik customize. Kita bisa mengaturnya di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Selain itu, kita juga bisa mengatur fade in dan fade out. Fungsi dari fade in adalah agar suara kita dari rendah ke tinggi. Misalnya suara kita pelan, kemudian pelan, berangsur-angsur naik, tinggi, tinggi, dan normal. Proses dari fade in ini dari awal video kita. Awalnya rendah, kemudian tinggi, tinggi, dan normal. Berbeda dengan fade out. Fade out itu dari tinggi, tinggi, kemudian di akhir video akan menjadi rendah, rendah, dan rendah. Itu fungsi dari fade in. Kemudian fungsi dari fade adalah
untuk mengatur suara dalam. Jika kita tarik ke sini, maka suara dalam kita akan semakin jelas. Contohnya seperti ini. Coba kita dengarkan hasilnya. Kemudian, apa tujuan dari optimasi on page? Ini suara normalnya. Optimasi on page pada mesin Jika kita tarik sini, agar website kita bisa muncul di mesin pencari. begitulah fungsinya. Kemudian yang kedua adalah, Kemudian selanjutnya adalah pada bagian denoise. Pada bagian denoise ini adalah kita bisa menghilangkan noise yang ada pada video kita. Caranya adalah dengan mencentang remove background noise. Jika noise yang ada di dalam video kita sedikit, maka kita memakai weak. Jika dia sudah agak banyak, maka kita memakai middle di sini. Tapi jika noise kita banyak, maka kita memakai strong. Jika sudah selesai, maka kita klik OK. Ketika kita ekspor, kita pilih pada setting, kemudian pilih pada frame rate-nya minimal 60 fps. Kemudian bitrate-nya pilih yang 5000 untuk yang standar atau 6000. Itu kualitasnya sudah better atau sudah bagus kualitasnya. Untuk resolusinya seperti yang saya jelaskan tadi, 1280 dikali 720. Sedangkan untuk audionya sample rate-nya pilih yang 48.000. Kemudian bitrate-nya untuk audio pilih yang 256 agar apa yang kita bicarakan jelas. Dengan memakai settingan seperti ini, maka hasil dari video kita akan bagus, tidak terlihat blur. Jika kita memakai yang 30 atau 30 ke bawah atau 50 ke bawah, maka hasilnya tidak akan terlalu bagus. Gambar dari video kita cenderung blur. Jadi harus kita atur 50 ke atas atau minimal 60. Begitu juga dengan bitrate videonya minimal 5000 atau 6000. Semakin besar ukuran resolusinya, frame rate-nya, bitrate-nya, maka akan semakin bagus. Tetapi terkendala dengan ukuran dari video kita. Begitu juga dengan audio. Semakin besar dari bitrate-nya ini, maka akan semakin bagus. Tetapi dia akan menambah ukuran dari video kita. Jika kita memakai settingan seperti ini, maka hasil dari video kita akan jernih. Baik itu gambarnya ataupun suaranya. Suaranya akan terdengar jelas. Dan hal semacam ini berlaku untuk semua aplikasi. Baik itu Filmora, Camtasia, Active Presenter, dan lain sebagainya. Kemudian klik OK. Oke, itulah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.